Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi yang beranggotakan saya, Injela Putri Apriliani, NIM 2020-166, dan juga rekan saya, Laili Faridatun Nasikah, NIM 2020-169. Kami yang pertama akan membahas perdagangan internasional dan yang kedua pembangunan ekonomi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Laili. Yang pertama adalah dari perdagangan internasional ada pengertian. Perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda, berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Menurut Wahono Dipayana, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Jadi, perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade yang telah ada sejak pertengahan abad. Lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berdasarkan, dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Selain pengertian secara umum, menurut ahli yaitu Wahono Dipayana mengungkapkan bahwa pengertian perdagangan internasional yaitu merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Selanjutnya yaitu teori perdagangan internasional. Yang pertama ada teori keunggulan mutlak. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan di negara lain. Yang kedua ada teori keunggulan komparatif. Berdasarkan teori ini, meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang, negara tersebut dapat melakukan perdagangan internasional pada barang yang paling produktif dan efisien untuk produksi. Selanjutnya, yaitu bentuk perdagangan internasional. Yang pertama, ada perdagangan bilateral, yaitu perdagangan yang dilakukan antara dua negara. Yang kedua, ada perdagangan regional, perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada pada lingkup kawasan tertentu. Yang ketiga, ada perdagangan multilateral, yaitu perdagangan antar negara tanpa dibatasi kawasan tertentu. Selanjutnya yaitu faktor pendorong perdagangan internasional, terdiri dari 5. Yang pertama yaitu ketersediaan sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam ini tidak semua negara merupakan penghasil rempah-rempah atau tidak semua negara merupakan penghasil bahan tambang. Yang kedua, perbedaan faktor produksi. Meskipun memiliki sumber daya melimpah, tidak semua negara memiliki modal dan pengetahuan untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Yang ketiga, dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tidak semua kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi dengan produksi dalam negeri. Memperoleh keuntungan dari perdagangan antar negara, keuntungan yang diperoleh meningkat karena semakin besarnya pangsa pasar dari barang yang diproduksi. Yang keempat, ada keinginan melakukan kerjasama dengan negara lain. Perdagangan internasional dapat menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk mempererat hubungan dengan negara lain sehingga kerjasama dalam bidang lain dapat tercipta. Yang terakhir yaitu keinginan untuk memperluas pasar. Perluasan pasar ini diperlukan untuk mencapai skala ekonomis dalam berproduksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Angela. Baik, saya akan melanjutkan yaitu tentang manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Masyarakat negara Indonesia dapat mengonsumsi kurma walaupun tidak dapat tumbuh di Indonesia. Contohnya seperti tersebut. Yang kedua, memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, maka pasar untuk barang yang diproduksi di suatu negara akan bertambah sehingga akan meningkatkan skala ekonomi sehingga biaya produksi semakin murah. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Seperti contoh, jika negara A dapat memproduksi barang X yang juga diproduksi di negara B, negara A juga dapat melakukan spesialisasi pada barang lain yang lebih efisien diproduksi dan mengimpor barang X dari negara B. Yang keempat, sebagai sumber devisa negara. Dengan adanya perdagangan internasional akan memberikan devisa pada negara yang menjual barang ke luar negeri. Devisa ini dapat digunakan untuk membeli barang dari luar negeri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kelima, yaitu mendorong alih teknologi. Dengan melakukan perdagangan dengan negara maju, negara berkembang dapat mempelajari teknologi yang digunakan
sehingga mendorong peningkatan pengetahuan akan teknologi di negara berkembang. Selanjutnya, tujuan perdagangan internasional. Yang pertama, ada menaikkan devisa negara. Karena tujuan yang pertama dari kebijakan perdagangan internasional adalah guna untuk menaikkan devisa negara. Caranya melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor maupun ekspor barang yang ada di dalam negeri atau ke luar negeri, dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produk nasional bruto atau GDP dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negaranya yang tinggal di dalam maupun luar negeri dan warga negara yang tinggal di dalamnya maupun yang tinggal di luar negeri yang tidak termasuk dalam GDP. Jadi hanya faktor produksinya saja. Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Stabilitas harga yang dimaksud merupakan cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadi fenomena inflasi yang mulai meninggi. Inflasi sendiri merupakan peningkatan ketersediaan uang sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Dan yang terakhir, eksistensi tenaga kerja. Eksistensi tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran dari segala tindakan yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun jasa. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama ada penetapan tarif. Tarif merupakan sebuah pembebasan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean atau custom area. Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Yang kedua ada kuota impor. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat dari kebijakan kuota dan pembatasan impor, biasanya akan terjadi jumlah barang di pasar turun, harga barang naik, sehingga produksi dalam negeri meningkat dan impor barang menjadi turun. Yang ketiga adalah larangan ekspor impor. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Hal ini dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. Untuk alasan ekonomi, pelarangan impor bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan produksi dalam negeri. Yang keempat ada subsidi. Subsidi merupakan sebuah kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri bisa memasarkan barangnya lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan dapat berupa tenaga ahli, mesin-mesin, peralatan, fasilitas kredit, keringanan pajak, dan lain-lain. Yang kelima ada premi. Premi merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan tambahan dana pada produsen dalam negeri yang berhasil mencapai target produksi tertentu yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada devaluasi. Devaluasi merupakan tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang sendiri dengan sengaja terhadap uang asing. Selanjutnya ada jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama ada ekspor, yang kedua ada impor, selanjutnya ada barter, fancy atau consignment, yang kelima ada package deal, yang keenam ada border crossing, yang ketujuh ada barter crossing, dan yang kedelapan ada overland border crossing. Selanjutnya itu dampak perdagangan internasional. Yang pertama ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama ada persaingan tidak sehat. Kebijakan yang berlaku di suatu negara seperti dumping, praktik tarif impor yang berketat melindungi industri, dinilai merusak esensi perdagangan internasional. Karena pada dasarnya, perdagangan internasional harus didasari oleh persaingan usaha yang sehat dan peran pemerintah sebagai pengawas kegiatan perdagangan. Yang kedua ada industri kecil yang kurang mampu untuk bersaing. Modal yang terbatas menjadi salah satu penyebab industri kecil kurang berkembang. Karena dengan adanya perdagangan internasional ini justru membuat industri kecil menjadi minder untuk berkembang lebih cepat. Yang ketiga ada ketergantungan terhadap negara maju. Dari sisi produksi barang, negara berkembang dan miskin cenderung bergantung pada negara maju. Karena perkembangan teknologi dan otomotif masih dikuasai di negara maju. Yang keempat ada produk dalam negeri yang menjadi menurun. Dengan adanya perdagangan internasional memicu persaingan industri. Jika suatu negara memiliki produk kualitas yang rendah dan harga tinggi, maka negara itu bisa mengalami penurunan permintaan. Selain itu, juga ada dampak positif dari adanya perdagangan internasional. Yang pertama, menstabilkan harga. Secara tidak langsung, perdagangan internasional dapat menstabilkan harga di pasar domestik
menjadi lebih terkendali karena sifat dari harga jual yang cenderung fluktuatif atau berkualitas. Yang kedua, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Dengan berlangsungnya perdagangan internasional akan membuat sebuah negara memiliki semacam spesialisasi terhadap suatu barang ataupun jasanya. Yang ketiga, terbentuknya persahabatan antar negara. Dengan adanya perdagangan internasional yang berlangsung secara intens akan membentuk relasi antar negara-negara dengan sendirinya sehingga menciptakan persahabatan antara negara-negara tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Laili. Yang selanjutnya yaitu hukum perdagangan internasional. Smartistov mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different. Yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Smith-Stokes mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations. Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur berikut. Yang pertama, hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata. Yang kedua, aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi yang berbeda-beda negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya yaitu definisi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan perhitungan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Dilansir dari Encyclopedia Britannica tahun 2015, pembangunan ekonomi adalah ekonomi nasional yang berpenghasilan rendah yang berubah menjadi dengan ekonomi industri modern. Secara umumnya, sebutan istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan perubahan pada ekonomi dalam suatu negara yang melibatkan dalam perbaikan kualitatif serta kuantitatif. Pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang memperlancar dari sebuah proses pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, masyarakat sendiri berperan sebagai sebuah pelaku utama serta pemerintah menjadi sebuah pembimbing serta dalam mendukung jalannya sebuah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini adalah sebuah proses perubahan menuju dalam perbaikan yang dilakukan secara sadar serta terencana untuk bisa meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Selanjutnya yaitu elemen pembangunan ekonomi. Yang pertama ada pembangunan sebagai suatu proses. Pengertiannya adalah bahwa dalam pembangunan merupakan suatu tahap yang perlu dijalani baik setiap masyarakat maupun bangsa. Setiap negara pun perlu menjalani tahapan perkembangan dari suatu kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang kedua yaitu pembangunan sebagai suatu usaha yang bertujuan meningkatkan pendapatan per kapita. Maksudnya adalah tindakan aktif yang perlu dijalankan oleh negara dalam proses peningkatan pendapatan per kapita. Maka dengan partisipasi dari seluruh pihak negara harus baik, karena dalam pendapatan per kapita menjadi cermin untuk kebaikan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Perekonomian yang bisa dikatakan berkembang bila pendapatan per kapitanya meningkat. Sehingga dengan adanya peningkatan dalam kegiatan ekonomi dari setiap tahunnya, pendapatan per kapita bisa tetap naik walaupun memiliki gangguan yang sementara. Selanjutnya yaitu tujuan pembangunan ekonomi. Tujuannya yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan barang serta jasa. Hal ini bukan hanya berbicara tentang produksi, namun juga mengenai bagaimana proses memperluas distribusi barang dasar sebagai penunjang kehidupan seperti makanan serta minuman, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan maupun perlindungan. Kemudian, meningkatkan pendapatan per kapita. Pendapatan menjadi salah satu jalan untuk dapat menjadi lebih sejahtera. Selain itu, untuk mendidik yang lebih baik serta penyediaan yang lebih banyak dalam pekerjaan merupakan sebuah tujuan penting lainnya.
Pembangunan juga perlu perhatian yang lebih besar pada nilai-nilai budaya serta manusia. Jadi, sifat sejahtera di sini tidak hanya untuk mengambil dimensi material, namun juga imaterial. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu mendorong kebebasan untuk membuat pilihan ekonomi dan sosial secara bertanggung jawab. Individu serta negara perlu bebas dari perbudakan, ketidaktahuan maupun kesengsaraan. Peningkatan angka rata-rata harapan hidup merupakan sebuah contoh hasil dari pembangunan ekonomi. Contoh lainnya yaitu tingkat melek huruf yang lebih tinggi, produktivitas yang meningkat, serta pendidikan murid yang lebih baik. Kemudian indikator pembangunan ekonomi. Indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang sudah digunakan oleh banyak-banyak negara meliputi struktur ekonomi, pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia atau IPM. Selain itu, juga banyak faktor yang bisa mempengaruhi akan keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi, yaitu dari faktor ekonomi serta non-ekonomi. Indikator dari keberhasilan ekonomi yang sudah digunakan oleh banyak negara meliputi yang pertama, struktur ekonomi sebagaimana contohnya pergeseran dari sektor pertanian yang berubah menjadi sektor industri. Yang kedua, pendapatan per kapita. Perekonomian yang dikatakan stabil akan berdampak positif pada angka pendapatan per kapita. Dengan naiknya dari pendapatan per kapita ini menjamin akan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, adanya IPM ini dapat dilihat dari umur panjang maupun pengetahuan hidup sehat serta standar hidup layak. Banyak faktor juga yang bisa mempengaruhi akan keberhasilan dari sebuah pembangunan ekonomi, yaitu berasal dari faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Faktor ekonomi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, keahlian, serta kewirausahaan. Faktor ekonomi tersebut bisa mendorong akan ketersediaan bahan baku hingga dalam proses pengolahan yang menjadi produk-produk berkualitas. Sementara itu, pada faktor non-ekonomi mencakup kondisi politik, sumber sosial budaya, kelembagaan, serta sistem yang berlaku pada masyarakat. Walaupun tidak berhubungan dengan sumber daya keahlian, faktor non-ekonomi tersebut bisa sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Angela. Selanjutnya, tahapan pembangunan ekonomi ada tiga tahap. Kita bisa mengamati struktur ekonomi dari sudut komposisi PDB yang berdasarkan sektor ekonomi. Transformasi yang berarti bagaimana cara komposisi tersebut yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Pada awalnya, perekonomian yang mengandalkan sektor pertanian, industrialisasi yang kemudian berjalan serta berkembang. Sektor manufaktur atau sektor sekunder yang mulai mengambil peran lebih besar daripada sebuah perekonomian serta PDB. Pada perkembangan berikutnya, sektor jasa yang merupakan sektor tersier akan tumbuh serta mulai menggeser peran dua sektor lainnya. Yang kedua ada transisi demografis. Hal ini terkait dengan perubahan pada komposisi populasi. Pada tahap awal bentuk tingkat kesuburan tinggi, namun tingkat bentuk kematian juga akan tinggi karena pada fasilitas serta pelayanan kesehatan yang tidak memadai, sehingga pada harapan hidup pertumbuhan populasi pada awal pembangunan ekonomi ini akan relatif terbatas. Biasanya akan terjadi di dalam perekonomian tradisional. Pada tahap selanjutnya, angka harapan hidup akan meningkat. Masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan. Tak hanya itu saja, akses mereka terhadap pendidikan yang berkualitas membaik, sehingga pada hasilnya populasi tumbuh tinggi yang populasi usia kerja juga akan relatif mendominasi. Tahap ini biasanya akan banyak pada negara-negara berkembang. Tahap selanjutnya yaitu pertumbuhan populasi yang rendah. Meski angka harapan hidup terus akan meningkat, namun pada tingkat kelahiran rendah, selain itu juga komposisi populasi akan mulai menua. Karakteristik ini akan biasanya ada urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ketika perekonomian yang mengandalkan pertanian, pedesaan juga akan menjadi pusat produksi. Industrialisasi yang kemudian menggeser pusat-pusat pertumbuhan, pusat perkotaan muncul serta menarik lebih banyak orang akan pindah dari pedesaan. Mereka mengharapkan untuk bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik di kota dari sisi pendidikan, pendapatan maupun pada akses kesehatan. Pada tahap selanjutnya, perkotaan akan semakin menjadi lebih berkembang. Kepadatan penduduk meningkat, pusat-pusat perkotaan akan bermunculan. Mungkin kita juga akan banyak melihat kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Tekanan dari lingkungan serta sosial juga akan meningkat di daerah perkotaan. Selanjutnya, dampak
pembangunan ekonomi. Yang pertama ada dampak positif dari pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama dengan melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan dari sebuah kegiatan perekonomian akan dapat berjalan lebih lancar serta bisa mempercepat proses dari pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pembangunan ekonomi akan membuat terbukanya suatu lapangan pekerjaan yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat sehingga bisa mengurangi tingkat dari pengangguran. Yang ketiga, terciptanya berikan lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi dapat membantu memperbaiki dari sebuah tingkat pendapatan nasional. Sebuah perubahan struktur perekonomian yang berawal dari struktur ekonomi agraris hingga menjadi struktur ekonomi industri. Maka suatu kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh negara akan menjadi semakin beragam serta dinamis. Yang terakhir, pembangunan ekonomi akan menuntut peningkatan kualitas SDM. Maka dapat dimungkinkan ilmu pengetahuan serta teknologi akan semakin berkembang cepat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dampak negatif dari pembangunan ekonomi. Yang pertama, dengan adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana, serta berakibat kerusakan dari lingkungan hidup. Yang kedua, industrialisasi akan menyebabkan berkurangnya bagian lahan pertanian. Yang ketiga, tersingkirnya atau hilangnya dari habitat alam, antara alam hayati maupun hewani. Yang terakhir, akan terjadinya pencemaran udara, air, serta tanah dari perilaku yang akan ketidakdisiplinannya manusia. Selanjutnya, permasalahan di negara berkembang terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, ketergantungan dengan sektor pertanian primer. Secara umum, negara berkembang hanya akan bergantung pada sektor pertanian serta perkembangan saja, maupun hanya bergantung dengan pertanian saja pada pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan dengan efektif serta efisien. Yang kedua, rendahnya produktivitas. Hal tersebut yang biasanya bisa diidentifikasi dengan rendahnya tingkat PDB-nya atau pendapatan per kapitanya yang masih kecil. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pendapatan pekerja serta masih sedikitnya lapangan pekerjaan yang terbuka, terutama untuk yang memiliki tingkat pendidikan rendah, maka tidak dapat menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai. Yang ketiga, tingginya angka pengangguran. Salah satu penyebab tingginya dari angka pengangguran pada negara berkembang yaitu pada laju pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sesuai atau seimbang dengan daya tampung sesuai dengan perekonomian nasional maupun lebih daya tampung. Hal tersebut berhubungan dengan rendahnya perhitungan penanaman modal dengan sektor industri serta jasa modern. Yang keempat, tingginya angka pertumbuhan penduduk. Selain dengan dari tingginya angka pertumbuhan penduduk pada sebuah negara berkembang yang lebih banyak daripada negara maju, faktor distribusi penduduk yang tidak merata, yaitu pada jumlah penduduk yang berfokus pada sebuah wilayah tertentu juga akan menjadi faktor yang mengakibatkan terjadinya pendapatan yang tidak sesuai maupun merata. Dan yang terakhir, rendahnya angka tingkat kehidupan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya angka melek huruf, kekurangan gizi, serta kasus kelaparan yang terjadi di suatu negara pada tingkat kehidupan suatu daerah maupun pada negara masih tergolong rendah. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari perwakilan kelompok 10, mohon maaf jika ada kekurangan maupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.